Kalau kalian beli mobil Matic harga di bawah 100 juta, pasti banyak yang bilang kayak gini teman-teman. Siap-siap aja tuh, mesin transmisinya pasti sebentar lagi jebol. Pertanyaannya, apa benar sih mobil Matic murah itu pasti rusak transmisinya? Atau sebenarnya kita aja yang nggak pinter milih waktu kita beli mobil? Faktanya teman-teman, banyak kok mobil yang usianya udah 15-an tahun itu masih sehat-sehat aja, tapi emang nggak sedikit juga. Baru dipakai sebentar, itu mobil udah jebol transmisinya. Di video kali ini teman-teman, aku mau ngebahas kenapa mobil Matic murah itu sangat-sangat beresiko. Apa yang menyebabkan transmisi Matic itu cepet banget rusak, dan aku mau kasih tip sama kalian biar kalian itu nggak salah beli. Tonton ya video aku sampai selesai, karena di akhir video aku mau kasih tips sama kalian biar kalian itu terselamatkan saat memilih mobil Matic yang mungkin harganya di bawah 100 juta. Tapi teman-teman, sebelum kalian lanjut, pastikan kalian itu mendukung channel kita ya, biar channel ini bisa semakin berkembang. Biar manfaatnya itu semakin dirasakan banyak orang. Caranya kalian bisa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Realita pasar, mobil di bawah 100 jutaan. Kalau kita bicara mobil Matic teman-teman, yang harganya di bawah 100 jutaan, itu tuh produksinya kira-kira ya 2006 sampai 2014. Contohnya seperti Toyota Avanza, Honda Jazz, Toyota Yaris, Karimun Wagon R. Artinya apa? Umur mobil sekarang itu kisaran 10 tahun sampai 18-an tahun. Kalau dilihat usianya, banyak orang itu udah mulai takut teman-teman. Tapi tunggu dulu ya. Ini masalahnya bukan semata-mata harga yang murah. Masalahnya adalah umur, kilometer, dan yang ini penting banget, riwayat perawatan yang jelas. Kenapa sih mobil Matic itu sangat-sangat riskan kalau dilihat dari usia? Setidaknya teman-teman ada 4 alasan nih ya. 1. Umur komponen yang udah tua. Transmisi Matic itu bukan cuma gear teman-teman. Di dalamnya itu ada kampas kopling, ada seal, ada footpack, valve body, torque converter. Semuanya itu teman-teman komponen gesek. Jadi kalau usianya udah tua, wah ini beresiko aus. Bayangin kalau mobil usianya udah 15-an tahun, berarti jangkauannya itu udah ratusan kilometer tentunya. Yakin teman-teman, itu komponen atau spare part masih aman-aman aja. Udah aus belum itu? Yang kedua, kilometer tinggi. Banyak mobil yang usia segitu ya, itu kira-kira jangkauannya itu 150.000 km sampai 250.000 km. Bahkan ada yang lebih teman-teman. Di angka 180.000 km, kalau itu mobil perawatannya nggak disiplin, biasanya nih ya, udah muncul nih gejala-gejala kayak gini. Nyentak, delay waktu masuk D. Kemudian biasanya slip saat digas. Yang ketiga, riwayat servis yang nggak jelas. Ini teman-teman yang paling krusial menurut aku. Banyak pemilik mobil sebelumnya tuh melakukan ini. Jarang ganti oli transmisi. Tidak pernah kuras total. Berikutnya pakai oli yang sembarangan. Padahal teman-teman, oli transmisi itu sangat-sangat vital kegunaannya. Ibarat ini nyawanya teman-teman. Sekalinya overheat, sekali gosong, umur transmisinya turun drastis teman-teman. Wah, ini warning nih. Yang keempat teman-teman, mobil dipakai untuk harian, tapi dengan level yang berat. Mobil yang harganya murah itu biasanya bekas dipakai untuk ojol, operasional kerja, macet-macetan parah di kota besar. Transmisi mobil kalau sering dipakai stop and go-nya itu terlalu sering, ini beresiko juga nih tentang keawetannya teman-teman. Kenapa harga mobil bisa murah? Banyak yang bilang kayak gini teman-teman, kalau harganya itu murah, wah berarti ada sesuatu yang jadi masalah. Bener nggak teman-teman? Jawabannya ya, bisa enggak. Enggak selalu lah. Ada 2 kemungkinan nih kira-kira teman-teman. Kemungkinan pertama, ya memang ada masalah.
Harga dikoreksi karena ada resiko-resiko yang mungkin muncul. Kemungkinan yang kedua, teman-teman, depresiasi normal karena umur. Contoh seperti Toyota Avanza, unitnya terlalu banyak, pasokannya juga banyak nih, modelnya lama, fiturnya standar. Wajar harganya turun, teman-teman. Kalau unitnya itu benar-benar terawat, kilometernya masih rendah, biasanya harganya juga nggak terlalu murah, teman-teman. Kalau harganya terlalu murah, kalian teman-teman wajib curiga. Biaya yang muncul teman-teman, dan biasanya ini yang ditakuti banyak orang. Kenapa sih orang itu begitu takut dengan yang namanya transmisi matic? Ya jawabannya teman-teman, karena untuk biaya overhaul transmisi matic itu mahal. Start itu kira-kira ya 6 juta sampai 20-an juta. Bahkan ada yang bisa dikata lebih loh. Ini tergantung dengan tipenya, teman-teman. Nah, pasar meresponnya itu sensitif. Begitu muncul gejala-gejala yang mungkin dirasa minor, wah, harga bisa langsung turun drastis. Jadi, teman-teman, apa kesimpulannya? Mobil matic harga di bawah 100 juta bukan pasti rusak, teman-teman. Yang bikin resiko adalah umur tua, kilometer tinggi, perawatan yang nggak jelas. Kalau dirawat dengan baik, teman-teman, transmisinya itu bisa nembus 300 ribuan kilometer. Wow, luar biasa ya. Nah, yang jadi masalah pemilik sebelumnya ini, cara merawatnya itu gimana? Dan di sini teman-teman, pentingnya kalian itu mengecek secara rinci. Berikutnya teman-teman, bagian yang menurut aku penting untuk kalian. Aku mau kasih tips pada kalian, ya moga aja nih ya, anti zonk saat memilih mobil matic dengan harga di bawah 100 jutaan. Yang dilakukan ya teman-teman, kalian harus masuk di dalam mobilnya, kemudian kalian bisa coba nih ya, pindah dari posisi P ke D. Rasakan teman-teman, ada jeda kira-kira 1 detikan nggak tuh. Kemudian tes jalan pelan, ada slip nggak. Berikutnya, setelah jalan kalian berhenti dan jalan lagi. Rasa ada nyentak nggak? Gregel kayak gitu nggak? Berikutnya teman-teman, coba deh kalian bau tuh. Ada oli transmisi yang gosong nggak? Kalau ada bau gosong-gosong kayak gitu, kalian wajib waspada. Kemudian teman-teman pindah D ke R saat benar-benar mobil itu keadaan berhenti. Kalau muncul bunyi yang keras atau jedanya lama, waspada ya. Kalau teman-teman jumpai semuanya itu halus, ya bisa dikata aman nih teman-teman. Jadi teman-teman, aku mau tanya sama kalian nih. Menurut kalian teman-teman, mobil matic harga di bawah 100 juta itu layak untuk dibeli atau enggak sih? Beresiko enggak? Tulis jawaban kalian ya di kolom komentar, layak atau enggaknya. Kalau video ini bermanfaat, share ke teman kalian yang mau beli mobil matic biar mereka nggak salah pilih. Karena beli mobil itu bukan cerita tentang murah, tapi pilihan yang tepat, teman-teman. Kemudian kalian bisa klik tombol like kalau kalian merasa konten ini berguna. Oke, saya Bayu Prakoso. Apapun permasalahan mobilmu, Raja Auto Care solusinya. See you.